Shalom sahabat-sahabat PTSN TV, bertemu dengan saya Angga Menohonin dalam ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita kuartal yang keempat dengan judul besar Misi Allah, Misi Saya, dan pelajaran minggu pertama kita dengan judul Misi Allah bagi kita bagian 1. Sebelum kita melanjutkannya, saya undang kita semua berdoa. Bapa kami di sorga, persiapkan hati dan pikiran kami untuk mempelajari sekolah sahabat ini Tuhan. Dengan demikian kami mengerti dan mengetahui apa misi Tuhan untuk kami umat-umat Tuhan. Terima kasih dari sorga. Amin. Pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran pertama dengan judul Misi Allah bagi kita, merupakan satu pertanyaan bagi kita saudara-saudara. Ya, misi Allah bagi kita. Apa misi Allah bagi kita? Jikalau kita membuka Alkitab ayat pertama dan pasal pertama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dari ayat ini kita mungkin berpikir, dan ketika kita membaca, kita hanya melintaskan satu kalimat di mana Tuhan menciptakan langit dan bumi. Namun satu hal yang kita tahu, ketika kata ini muncul, Tuhan telah mempersiapkan misi bagi kita, anak-anaknya. Dalam ayatnya, dalam Kejadian 3 ayat 9 berbunyi, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Satu panggilan Tuhan kepada kita, di manakah engkau? Berbicara mengenai misi, dan kita hubungkan dengan kata, di manakah engkau? Where are you? Tuhan meminta kita dan bertanya, di mana kita? Untuk mempersiapkan dan membuat atau menjalankan misi Tuhan itu dalam kehidupan kita. Di sini dikatakan, asal mula dan tujuan dari misi Allah ada dalam Allah itu sendiri. Ya, misinya dimulai dari dirinya sendiri. Bukan ketika kita berpikir bahwa Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, baru misi Allah itu jalankan, tidak. Ketika jauh sebelum masa pemberontakan itu terjadi, sudah direncanakan atau sudah timbul akan misi Allah itu bagi kita. Ada beberapa misi Allah yang dijalankan kepada kita umat-umatnya. Kita bisa buka dalam sekolah sahabat kita, Allah ingin menjangkau kita. Ya, Allah ingin menjangkau kita umat-umat Tuhan. Dengan demikian ketika Tuhan menjangkau kita, kita bisa menjangkau umat-umat Tuhan yang lain. Ya, satu permintaan atau satu tujuan Tuhan dalam misinya kepada kita adalah untuk menjangkau kita. Bagaimana kita pada dasarnya adalah manusia yang berdosa, namun kita sadar, ya, terkadang kita lepas, kita tahu kita lepas, kita tahu kita jauh, tapi terkadang kita melupakan akan kondisi dan situasi kita. Disinilah Tuhan ingin menjangkau kita, mencari kita dan bertanya, di manakah engkau? Di manakah engkau? Oleh sebab itu di sini dengan judul Allah yang menjangkau kita. Misi berikut Allah adalah Allah yang rindu tinggal bersama-sama dengan kita. Dalam Kejadian 7 ayat 17 memberikan penjelasan bagaimana Allah ingin tinggal bersama-sama dengan kita. Dalam pelajaran sekolah sahabat kita, dikatakan dalam cerita perjanjian lama, Allah secara terus-menerus bertindak menurut sifat misionarisnya untuk memahami maksud-maksudnya. Sebagai contoh, sesudah air bah, orang-orang di Babel memutuskan untuk berkumpul di satu tempat untuk membangun sebuah kota dan sebuah menara yang bisa mencapai langit. Kemudian Allah melakukan intervensi, mengacaukan bahasa mereka dengan tujuan untuk membuat mereka menyebar ke seluruh bumi. Ya, begitulah sifat manusia. Terkadang kita berpikir bahwa ketika kita bergumul dan Tuhan tidak menjawab doa kita berpikir bahwa Tuhan tidak bersama-sama dengan kita. Itulah yang terjadi kepada umat Tuhan setelah air bah. Mereka berpikir bahwa Tuhan akan menghanyutkan mereka lagi dengan air bah. Sehingga mereka dengan pemikiran akal manusia mereka membuat sebuah menara. Yang dimana mereka berpikir dengan menara itu ketika ada lagi air bah akan turun ke dunia ini. Ya, Tuhan ingin menghanyutkan manusia dengan air bah. Mereka bisa berlindung dan bersembunyi dalam menara itu. Tapi di sini dikatakan Allah yang rindu tinggal bersama-sama dengan kita. Apakah kita perlu membuat sesuatu pelindung untuk diri kita sendiri? Sebagus apapun dan seindah apapun rumah yang kita buat, tidak bisa menjamin akan keamanan kita dan kenyamanan kita. Tapi di sini dikatakan kerinduan Allah untuk tinggal bersama-sama dengan kita. Tujuan terbesar Allah adalah ingin hidup bersama-sama dengan kita. Tujuan berikutnya, Allah yang menjadi satu dengan kita. Kalau kita mempelajari lebih dalam Alkitab, kita akan mendengarkan satu kata, Immanuel, Allah beserta kita. Allah bersama-sama dengan kita. Allah ada dengan kita. Dia bukan dengan sengaja memberikan kita suatu kejadian atau suatu yang kita alami dalam dunia ini untuk membiarkan kita lepas
atau untuk sekedar menguji kita, tapi dalam ujian itu Tuhan bersama dengan kita, Allah bersama dengan kita. Buktinya di dalam buku Perjanjian Lama, buku Matius, bukan hanya Allah itu memberikan kuasa, bukan hanya Allah memberikan tuntunannya kepada kita, tapi Dia turun langsung ke bumi ini untuk menyelamatkan kita. Dia tinggal bersama-sama dengan kita dan menjadi satu dengan manusia. Merupakan satu contoh ya bagi kita umat-umat Tuhan ketika kita berada di dunia ini, hidup bersama-sama dengan orang-orang yang berada di sekitar kita. Selanjutnya adalah ketika Allah ingin terus-menerus bersama-sama dengan kita. Kehidupan pelayanan Yesus menjadi contoh bagi kita ketika kita hidup telah bersama-sama dengan Allah. Kita pun harus mengajak orang lain untuk bersama-sama dengan kita, tinggal bersama dengan Allah, hidup bersama dengan Allah, terus bersama-sama dengan Allah. Kemudian dalam pelayanannya ketika Yesus mendekati pekan terakhir hidupnya, nasib akhir umat manusia dipertaruhkan. Kematian Kristus adalah bagian dari proses perdamaian dan bukan dari perdamaian itu. Melalui kebangkitannya, Yesus menaklukkan dosa dan menerima segala kuasa di sorga dan di bumi. Berdasarkan kenyataan ini, Dia kemudian memerintahkan semua pengikutnya untuk menjadikan murid di seluruh dunia dengan satu janji mengagumkan, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sungguh luar biasa janji Tuhan itu kepada kita, menyertai dan bersatu dengan kita sebagai manusia. Dan satu hal lagi yang ingin saya sampaikan kepada kita, bahwa ketika cerita di mana Allah naik ke surga, murid-murid merasa bahwa mereka kehilangan guru mereka. Murid-murid merasa bahwa mereka ditinggalkan sendiri. Namun setelah ketika Allah atau Yesus naik ke surga, suatu suara muncul dan berbicara kepada mereka bahwa ketika engkau melihat Allah itu naik ke surga, dengan demikian juga engkau akan melihat Dia turun dan menjemput kita. Suatu kerinduan untuk kita semua. Dia rindu, Allah rindu untuk kembali dan hidup bersama-sama dengan kita, menjemput kita, membawa kita ke rumah Allah itu yang telah Dia persiapkan bagi kita. Ya, bukan sekedar satu janji yang biasa, namun ketika kita mempersiapkan diri kita untuk bisa hidup bersama-sama dengan Allah, kita sudah dapat menjalankan misi Allah itu. Merupakan misi Allah yang sangat luar biasa. Ketika Dia ingin bersama-sama dengan kita dan kita menerima undangan itu untuk tinggal bersama-sama dengan Dia. Rencana penebusan kita bukanlah sebuah pikiran yang lain lahir belakangan, yaitu suatu rencana yang dirumuskan sesudah Adam berdosa. Seperti yang saya katakan pertama tadi, rencana tersebut adalah wahyu sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Itu adalah uraian asas-asas yang telah menjadi fondasi dari pemerintahan Allah sejak zaman kekekalan. Merupakan rencana Allah, misi Allah ini sudah ada dan telah dipersiapkan jauh sebelum masa kejatuhan, masa keberdosaan manusia. Oleh sebab itu, kita diajak, Kristus mengajak kita untuk membuat kita atau mengajak kita untuk tinggal bersama-sama dengan Allah. Kristus tidak mengatakan kepada kita bahwa pekerjaan kita sangat sulit, tetapi dalam pekerjaan kita itu untuk menjalankan misi Tuhan, Tuhan bekerja bersama-sama dengan kita. Bukan seperti pada pengusaha pada umumnya, dia memberikan tugas kepada seorang dan membiarkan orang itu untuk bekerja sendiri. Tidak. Ketika Tuhan memberikan tugas dan misi kepada kita, di saat itulah Tuhan bekerja dengan kita. Sungguh suatu tanggung jawab yang sangat luar biasa yang diberikan Tuhan kepada kita umat-umatnya. Dikatakan, selama mereka menaati sabdanya dan bekerja sehubungan dengan Dia, mereka tidak dapat gagal. Pergilah kepada segala bangsa, Ia perintahkan kepada mereka, pergilah ke tempat yang paling jauh yang dapat dihuni, dan pastikanlah bahwa hadiratku akan ada bersama-sama dengan dikau di sana. Bekerjalah dengan iman dan keyakinan, karena waktu tidak akan pernah datang bila aku akan meninggalkan dikau. Aku akan bersama-sama dengan engkau selamanya, menolong engkau untuk melakukan pekerjaanmu, memimpin, menghiburkan, memuaskan, menolong engkau, memberikan kepadamu kemajuan dalam mengucapkan perkataan yang akan menarik perhatian orang lain ke surga. Dengan tugas ini dan misi ini, saudara-saudaraku, Tuhan meminta kita untuk menjalankan misi Tuhan, melanjutkan misi Tuhan yang telah diberikan kepada kita, untuk mengajak orang lain juga datang kepada Tuhan, menerima keselamatan itu. Dan pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kali untuk menjemput kita tinggal bersama dengan Dia, kita telah siap dan banyak orang bisa diselamatkan bersama-sama dengan kita dan tinggal bersama-sama dengan kita di kerajaan sorga. Suatu pengharapan bagi kita
ya, satu pengharapan dalam hati kita, dalam diri kita, untuk kita bisa menjalankan misi Tuhan, menyelesaikan misi Tuhan, dan tujuan-tujuan kita adalah untuk mencapai keselamatan yang Allah telah sediakan bagi kita. Mungkin demikianlah ringkasan Kolase apa yang bisa saya sampaikan. Biarlah melalui ringkasan ini kita dapat menguatkan diri kita, mempersiapkan diri kita untuk menjalankan misi yang telah Allah berikan kepada kita. Sekian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.